Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sukma Eka Wijaya, calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11 asal kota Lubuk Linggau. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Mari kita saksikan. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak pada pemahaman modul 1.1, saya merasakan bahwasanya pembelajaran yang selama ini saya lakukan hanya berpusat pada guru. Hal ini ditunjukkan dengan pembelajaran yang tidak interaktif, siswa tidak bebas berpendapat, tidak dapat berkreasi, dan hanya menjadi pendengar, sehingga aktivitas pembelajaran pun menjadi monoton. Padahal seharusnya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, di mana siswa aktif dan interaktif di dalam pembelajaran. Namun, melalui modul 1.1, saya banyak belajar, memahami, dan terinspirasi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mempraktikkan apa yang menjadi pemikiran beliau di dalam pembelajaran di kelas sebagai usaha untuk saya memperbaiki praktik pengajaran saya. Setelah mempraktikkan apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran pun terlihat lebih aktif dan interaktif, terjadinya kolaborasi, dan kelas pun menyenangkan. Selama proses menerapkan perubahan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasakan beragam perasaan. Namun, saat melihat siswa yang aktif dan terlibat di dalam pembelajaran, menimbulkan perasaan yang positif. Akan tetapi, dalam melaksanakan pembelajaran ini juga terdapat tantangan, yaitu salah satunya menyiapkan dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Kadang-kadang ada juga rasa keraguan-raguan. Namun, selama proses pembelajaran, melihat perkembangan positif siswa dan respon mereka membuat saya menyadari bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat membuat mereka lebih berkembang dan dapat mengeksplor diri. Selain itu, saya juga menyadari bahwa pendidik bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan juga harus mendidik dengan cara menuntun mereka untuk berkembang sesuai kodratnya. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah saya berusaha dan berkeinginan untuk mengubah pola pembelajaran yang selama ini saya lakukan, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru beralih menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena siswa bukanlah objek, melainkan subjek dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat bebas berpendapat, bisa melakukan kolaborasi interaktif dalam pembelajaran, dan bisa berkreasi. Maka dari itu, peran guru di dalam pembelajaran bukanlah sebagai penguasa, melainkan sebagai manajer, motivator, fasilitator, dan pendukung bagi siswa dalam memenuhi kebutuhan siswa terhadap pembelajaran sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selanjutnya, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pada tahapan pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, pada kegiatan aksi saya melakukan 3 hal. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, penerapan atau pelaksanaan. Yang ketiga, refleksi. Pada tahap perencanaan, saya bersama dengan rekan sejawat pada mata pelajaran yang diampu mempersiapkan materi pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, serta menyiapkan bahan dan media yang tepat dalam pembelajaran. Pada tahapan penerapan, dalam melakukan aktivitas pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah.
yang mengajak siswa untuk berpikir kritis, melakukan pemecahan masalah, berkolaborasi, mandiri, dan interaktif. Pada tahap pertama dalam pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah tahapan orientasi peserta didik pada masalah, yaitu memotivasi siswa dan membantu mereka memahami konteks dan pentingnya masalah yang akan dibahas di dalam pembelajaran. Dan pada tahap mengorganisasi siswa untuk belajar berarti mempersiapkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dan memastikan bahwa semua siswa memahami tugas dan tujuan pembelajaran. Masuk pada tahapan membimbing penyelidikan individual dan kelompok berarti mengembangkan keterampilan siswa dalam meriset, menganalisis, dan memecahkan masalah secara mendalam tentang permasalahan yang disampaikan pada di awal pembelajaran tadi. Selanjutnya, masuk pada tahapan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, maka sampai pada tahap ini berarti siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, presentasi, dan argumentasi. Siswa juga belajar bagaimana menerima umpan balik dari apa yang mereka sampaikan atau presentasikan di hadapan teman-temannya. Pada tahap akhir, pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu di mana guru dan siswa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, meningkatkan keterampilan refleksi diri, dan merencanakan perbaikan untuk masa depan. Semua rangkaian kegiatan pembelajaran yang menggunakan problem-based learning ini mengajak siswa untuk lebih aktif dan interaktif serta bebas berpendapat dan juga berkreasi, sehingga tujuan dari pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat tercapai. Tentu saja dalam melakukan aksi nyata ini terdapat tantangan, yaitu masih terdapat siswa yang malu untuk tampil di depan dan siswa yang belum berani mengemukakan pendapatnya. Solusinya adalah saya berusaha menciptakan suasana kelas yang nyaman, kemudian memberikan dukungan dan bimbingan. Selanjutnya adalah memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang berani mengemukakan pendapatnya. Semua itu dilakukan untuk membantu siswa agar mereka lebih berani dan percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya. Demikianlah video ini, semoga memberikan manfaat yang baik. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.